Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin dulu, aku ini Aditya Nur Arif ya. Aku mahasiswa dari UIN Sunan Ampel. Nah, di sini tuh aku kebetulan ada tugas nih, suruh presentasi tapi lewat YouTube gitu. Presentasinya tentang arsitektur teknologi. Sebenarnya apa sih arsitektur teknologi itu? Jadi aku akan nerangin dari apa itu arsitektur teknologi, juga apa yang ada di dalamnya di situ. Terdapat artefak apa aja di situ gitu loh. Oke, lanjut. Pertama, apa itu arsitektur teknologi? Menurut IT IT ITIL versi 3, Information Technology Infrastructure Library, pada tahun 2011, itu mendefinisikan arsitektur teknologi adalah seluruh aspek meliputi perangkat keras, perangkat lunak, perangkat jaringan, dan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk pengembangan, uji coba, pengaturan, dan daya dukung terhadap aplikasi dan layanan teknologi. Itu dari apa maksud dari arsitektur teknologi itu seperti itu. Oke, lanjut. Yang kedua, artefak dalam arsitektur teknologi itu apa aja gitu loh. Di dalamnya itu ada pembagiannya: satu, katalog; dua, matrik; core diagram atau diagram inti; dan yang keempat itu extension diagram atau diagram ekstensi gitu. Di dalam katalog itu ada dua pembagiannya. Satu, teknologi standar katalog atau standar katalog teknologi, ya sama aja lah. Yang kedua, teknologi portofolio katalog. Dan untuk yang metrik itu cuma ada satu, yaitu application atau teknologi matrix. Untuk yang ada di core diagram itu environment and location diagram, platform decomposition diagram. Dan yang paling banyak ini itu ada di extension diagram. Nah, ini pertama ada proses diagram, network computing or hardware diagram, network and communication diagram. Lebih lengkapnya kita lanjut aja, oke? Pertama, teknologi standar katalog. Katalog ini memberikan gambaran singkat dari teknologi standar perusahaan yang sedang atau yang bisa diterapkan gitu, untuk membantu mengidentifikasikan perbedaan di seluruh perusahaan. Nah, ini maksud katalog standar teknologi itu ada 3 metamodelnya. Yakni pertama, layanan teknologi, komponen teknologi fisik, dan juga komponen teknologi logika. Kita lanjut ke katalog yang kedua, yakni teknologi portofolio katalog. Tujuan dari katalog ini adalah untuk mengidentifikasikan dan memelihara daftar semua teknologi yang digunakan di seluruh perusahaan, termasuk juga ya perangkat keras tadi, perangkat lunak infrastruktur, dan perangkat lunak aplikasi. Dalam katalog portofolio teknologi itu memberikan landasan untuk mendasarkan matriks yang tersisa dan diagram. Seperti itu. Jadi dalam katalog ini tuh terdapat cara gimana sih identifikasi dan memelihara teknologi dalam perusahaan dengan benar itu kayak gimana gitu loh. Biar meminimalisirkan juga resiko yang akan terjadi nantinya gitu ya kan. Terus juga
di awal tadi ada standar teknologinya, perusahaan butuhnya teknologi yang mumpuni itu kayak gimana. Nah, itu nanti ada diidentifikasikan di sini. Dan juga cara memeliharanya itu gimana, itu di sini. Dan ketiga, matriks. Matriks aplikasi atau teknologi itu untuk mendokumentasikan pemetaan aplikasi ke platform teknologi. Matriks ini harus diselaraskan dengan melengkapi satu atau dua dekomposisi platform diagram. Tunjukannya itu satu, komponen aplikasi logis atau fisik. Dan yang kedua, layanan komponen teknologi, logika, dan komponen teknologi fisik. Dan yang ketiga, itu komponen teknologi fisik mewujudkan hubungan komponen aplikasi fisik. Untuk yang contoh yang terakhir ini aku punya, kenapa di situ aku kasih icon operation system kayak Microsoft Office 3, karena dia mewujudkan hubungan antara komponen aplikasi fisik gitu. Jadi yang aku pahami ini ya, itu dia yang berinteraksi antara hardware ke softwarenya. Nah, gitu. Dan yang keempat, ini kita udah masuk di diagram ya, core diagram lah atau diagram inti. Nah, di diagram lingkungan dan lokasi itu menggambarkan lokasi mana yang akan menjadi tuan rumah dari aplikasi tersebut. Mengidentifikasikan teknologi atau aplikasi yang digunakan di lokasi tersebut itu apa gitu. Dan yang nantinya bisa diidentifikasikan lokasi tersebut, tempat penggunaan bisnis itu dengan cara berinteraksi melalui aplikasi. Dan untuk yang kelima, nah di sini tuh ada diagram dekomposisi platform. Itu menggambarkan platform teknologi yang mendukung pengoperasian arsitektur sistem informasi yang mencakup semua aspek platform infrastruktur dan memberikan gambaran umum tentang platform teknologi perusahaan. Untuk kali ini di extension diagram, itu pertama kita masuk dulu ke proses diagram ya kan. Di diagram ini itu menunjukkan detail spesifikasi seperti versi produk, juga jumlah CPU dan lain-lain. Atau bisa juga kayak memberikan gambaran umum gitu ya tentang lingkungan teknis. Nah, di dalam ini diagramnya itu harus jelas lah menunjukkan aplikasi perusahaan dan platform teknologi untuk setiap area aplikasi. Dan artefak ini itu lebih fokus ke kode atau konfigurasi ya. Itu yang dapat diterapkan bagaimana artefak ini tuh bisa diterapkan ke platform teknologi perusahaan itu. Dan apa aja gitu loh yang dibahas di sini itu. Yang pertama itu ada kumpulan komponen aplikasi mana gitu ya kan, yang perlu dikelompokkan untuk membentuk unit penerapan. Dan yang kedua itu bagaimana satu unit penerapan itu bisa terhubung atau berinteraksi dengan yang lain. Di sini aku contohin kayak LAN, WAN, dan lain lah sebagainya, semacam itu. Dan untuk yang ketiga, itu bagaimana konfigurasi aplikasi dan pola penggunaan itu bisa menghasilkan kebutuhan beban atau kapasitas untuk komponen teknologi yang berbeda. Nah, selanjutnya di sini tuh ada beberapa pertimbangan untuk
nentuin gimana sih komponen aplikasi itu dikelompokkan bersama gitu ya kan. Cuman di sini setiap unit itu terdiri dari subunit gitu ya. Seperti di awal itu ada instalasi, bagian yang menyimpan kode yang dapat dieksekusi atau konfigurasi paket. Kalau dalam aplikasi komputer itu kayak file-file exe gitu. Kalau Android kan APK atau bisa jadi nanti zip gitu kan. Dan yang kedua itu eksekusi, yakni komponen aplikasi dengan status terkaitnya pada waktu proses. Dan yang ketiga itu persistensi, data yang merepresentasikan status persisten dari komponen aplikasi. Dan yang keempat, unit penerapan ini itu diterapkan pada teknologi khusus atau bersama komponen. Contohnya seperti workstation, server web, server aplikasi, atau server database dan lain-lain. Kalau dari sini yang aku pahamin itu ini kayak langkah gitu ya. Langkah untuk mempertimbangin itu kayak suatu teknologinya itu. Di awal kita install dulu. Jadi di mana aplikasi itu yang mau dirilis itu udah diinstal dulu, terus dieksekusi. Mana sih kendalanya? Apa fiturnya udah jalan semuanya? Kayak gitu. Terus dipresentasikan, oh ternyata seperti ini. Dan yang terakhir coba diterapin. Cuman diterapin itu di kayak di lingkup perusahaan itu aja gitu loh. Mungkin kan waktu dieksekusi itu dari pihak, contohnya dari pihak programmer atau tester itu mungkin bagi mereka itu nggak ada kendala lah. Cuman bisa aja dari user lain, aku pengen kayak gini gitu loh. Kok ini gambarnya kayak gini, kayak kurang, kadang kan user itu agak kurang nyaman dengan UI atau UX-nya misal, maksudnya tampilan UI gitu. Ini tombolnya mana? Kadang kayak gitu. Contohnya itu kayak gitu. Nah, untuk diagram jaringan itu dia mulai ada waktu munculnya e-bisnis. Sehingga waktu itu perusahaan besar sudah mulai pindah ke lingkungan komputer jaringan yang terdistribusi dengan berbasis firewall dan zona demilitarisasi. Kayak gitulah. Terutama yang sekarang ini kenapa aku kasih kayak portofolio gitu kan, portofolionya UI, user interface. Karena sebagian besar sekarang tuh aplikasi udah punya web. Udah sangat umum untuk menemukan 3 lapisan yang berbeda dalam jaringan pemandangan, yakni lapisan presentasi web, logika bisnis atau lapisan aplikasinya, dan backend lapisan penyimpanan data. Itu kalau dari yang sekarang udah ada itu aplikasi web itu contohnya mereka itu udah punya 3 unsur itulah di awal untuk sebatas tampilan aja gitu. Nah, pada artefak ini tuh gimana ya? Kita itu diharapkan itu udah bisa memahami tentang aplikasi apa yang dapat diterapin dalam jaringan distribusi lingkungan komputasi sekarang ini. Dan kedua, menetapkan otorisasi, keamanan, dan akses ke komponen teknologi. Memahami arsitektur teknologi yang mendukung aplikasi selama masalah resolusi dan pemecah masalah. Memisahkan masalah kinerja yang dihadapi oleh aplikasi, menentukan aplikasi terkait kode atau platform teknologi gitu kan. Dan
bisa melakukan peningkatan yang diperlukan untuk komponen teknologi fisik tertentu, mengidentifikasi area pengoptimalan jika dan kapan teknologi terbaru itu tersedia akhirnya. Yang ke berapa ini? Yang keenam, mengaktifkan audit aplikasi atau teknologi dan membuktikan kepatuhan dengan teknologi perusahaan standar. Nah, ini tuh 7 berfungsi sebagai alat penting untuk memperkenalkan perubahan pada arsitektur teknologi. Dengan demikian, itu mendukung manajemen perubahan yang efektif, menetapkan kemampuan penelusuran dan mengubah alamat titik akhir aplikasi saat bergerak, baik dari lingkungan bersama ke lingkungan khusus atau sebaliknya. Yang terakhir ini network and communication diagram. Ini di dalamnya itu diagram jaringan dan komunikasi yang menjelaskan sarana komunikasi, yakni metode pengiriman dan penerimaan informasi dalam teknologi arsitektur. Jadi dalamnya itu diagram jaringan dan komunikasi akan mengambil koneksi logis antara klien dan komponen server, dan setelah itu dia akan mengidentifikasikan batas jaringannya dan infrastruktur jaringan yang diperlukan untuk mengimplementasi koneksi tersebut secara fisik. Nah, sudah itu aktivitas dalam membuat artefak arsitektur teknologi di sini. Aktivitasnya itu apa aja kira-kira, kan gitu ya. Tadi kan kita udah bahas artefaknya, ya seperti itulah. Pertama, memilih model referensi, sudut pandang, dan alat. Caranya gimana? 1. Menentukan proses pemodelan keseluruhannya, mengidentifikasi katalog yang diperlukan dari teknologi building block. Ketiga, identifikasi matriks yang diperlukan, mengidentifikasi diagram yang diperlukan, identifikasi jenis kebutuhan yang akan dikumpulkan. Yang terakhir itu memilih layanannya. Oke. Dua caranya itu step kedua itu mengembangkan deskripsi arsitektur teknologi baseline. Identifikasi blok penyusunan arsitektur teknologi yang relevan dengan menggambar pada artefak apapun yang disimpan di arsitektur repository. Jika tidak ada di arsitektur repository, tentukan setiap aplikasi sejalan dengan katalog portofolio teknologi itu yang tadi ya. Mulailah dengan mengubah deskripsi lingkungan yang ada ke dalam istilah taksonomi, organisasi layanan teknologi dan komponen teknologi. Yang ketiga, itu membuat daftar pertanyaan kunci yang nantinya dapat digunakan dalam proses pengembangan untuk mengukur efektivitas arsitektur baru. Yang ketiga ini mengembangkan deskripsi arsitektur teknologi target. Nah, proses kunci dalam pembuatan model arsitektur yang luas dari sistem target adalah konseptualisasi blok bangunan. Dan yang keempat, analisis kesenjangan. Lakukan analisis trade-off untuk menyelesaikan konflik. Itu kalau ada konflik ya, di antara berbagai pandangan. Dan kedua, itu memvalidasi bahwa model mendukung prinsip tujuan dan kendala. Ketiga, selanjutnya, perhatikan perubahan pada sudut pandang yang direpresentasikan dalam model yang dipilih atau arsitektur repository dan dokumen. Kemudian diuji itu model arsitekturnya untuk mengetahui kelengkapan pada persyaratannya.
Step 5, menentukan komponen roadmap kandidat. Peta jalan arsitektur teknologi awal ini akan digunakan sebagai bahan mentah untuk mendukung definisi yang lebih rinci dari peta jalan lintas disiplin yang terkonsolidasi dalam peluang dan fase solusi. Mengatasi dampak dari seluruh landscape arsitektur. Apakah arsitektur teknologi ini berdampak pada arsitektur yang sudah ada sebelumnya? Nah, ini mungkin untuk pembaruannya. Bila ada pembaruan arsitektur teknologi baru gitu ya, apa ini berdampak sama arsitektur yang sebelumnya? Gitu. Yang kedua, apakah perubahan terbaru telah dibuat karena mempengaruhi arsitektur teknologi? Nah, itu. Apakah ada peluang untuk memanfaatkan pekerjaan dari arsitektur teknologi ini di area lain organisasi? Dan apakah arsitektur teknologi ini mempengaruhi proyek lain? Dari rencana proyek baru lah, maupun proyek yang sedang berlangsung itu gitu. Dan juga apakah arsitektur teknologi ini akan terpengaruh oleh proyek lain, baik dari rencana maupun yang sedang berlangsung. Next, melakukan tinjauan pemangku kepentingan formal. Nah, ini jadi udah step itu tuh tadi, juga masih perlu kita komunikasi sama pemangku kepentingan formalnya, yaitu menanyakan apakah itu cocok untuk tujuan mendukung pekerjaan berikutnya. Juga menyempurnakan teknologi yang diusulkan arsitektur. Yang kedelapan, misal tadi itu udah di ACC lah. 8 ini menyelesaikan arsitektur teknologi. Pertama, pilih standar untuk setiap blok penyusun. Dokumentasikan secara lengkap setiap blok penyusun itu tadi. Ketiga, melakukan pemeriksaan silang akhir dari keseluruhan arsitektur terhadap tujuan bisnis dan mendokumentasikan dasar pemikiran untuk keputusan blok bangunan dalam dokumen arsitektur. Dokumentasikan laporan ketertelusuran persyaratan akhir. Mendokumentasikan pemetaan akhir arsitektur dalam arsitektur repository dari blok penyusun yang dipilih, identifikasi yang mungkin digunakan kembali gitu ya, contohnya praktek kerja, peran, hubungan bisnis dan lain-lain, dan publikasikan melalui repository arsitektur. Selesaikan semua produk kerjanya seperti analisis kesenjangan. Nah, di 9, membuat dokumen definisi arsitektur. Siapkan bagian teknologi dari dokumen definisi arsitektur yang terdiri dari satu, fungsionalitas dan atribut dasar, semantik. Blok penyusun bergantung dengan fungsionalitas yang diperlukan dan antarmuka bernama. Antarmuka, set yang dipilih, sediakan API, format data, protokol antarmuka perangkat keras standarnya. Yang terakhir itu memetakan entitas bisnis atau organisasi dan kebijakan. Pertanyaan pertama ini, Bang, emang peran TOGAF pada manajemen IT di perusahaan apa, Bang? Ini pertanyaannya udah sampai TOGAF aja gitu loh. Ini orang, waduh, dari profilnya ada udah kayak pebisnis ini ya. Oke, kita jawab. Oke, pertama aku mau jawab ini. TOGAF dulu ya. Pertama ini, TOGAF itu The Open Group Architecture Framework. Itu metode pengembangan yang digunakan oleh perusahaan untuk merencanakan dan merancang arsitektur TI.
Itu arti dari TOGAF sendiri ya. Kalau untuk peranannya itu, pertama nih, TOGAF itu digunakan untuk membantu organisasi merancang infrastruktur TI yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri gitu loh. Dan yang kedua, TOGAF memberikan metode yang detail tentang bagaimana membangun, mengelola, sampai mengimplementasikan arsitektur enterprise dan sistem informasi. Dan yang ketiga, organisasi yang menggunakan TOGAF itu diyakini akan menghasilkan implementasi spesifikasi pengadaan yang dapat memfasilitasi sistem terbuka, sehingga memungkinkan manfaat dari sistem terbuka dengan resiko yang berkurang gitu loh. Jadi kalau perusahaan di situ udah pakai TOGAF, itu apa ya, udah bisa dibilang udah banyak yang percaya lah, karena dia udah pakai sistem terbuka gitu. Dan yang keempat, buat profesional TOGAF ya, mereka ini merancang dan mengimplementasikan strategi IT dengan cepat dan efektif, serta mengkomunikasikannya juga dengan berbagai kepala departemennya. Yang terakhir, di TOGAF itu kalian bisa memadukan aspek teknis dengan aspek manajemen TI, yang artinya mempertimbangkan dan menimbang perspektif yang berbeda ketika mengimplementasikan suatu proyek. Ini pertanyaan terakhir. Bang, emang dalam melaksanakan aktivitas tahapan arsitek harus sesuai urutan? Ya iyalah. Sekarang kalian contoh lah ya. Contoh makanya itu kalian sholat kan? Sholat itu pertama kalian harus niat dulu kan? Niat dulu, terus takbir, habis itu kalian ruku, terus kita gitu kan? Nah, kalau kalian belum niat, itu kan gak jadi itu sholat. Terus gak usah takbir dulu, tiba-tiba langsung ruku dulu atau i'tidal dulu, semua itu pasti ada urutannya. Jadi di awal orang itu buat prosedur itu, contohnya kayak di manajemen gini, buat prosedur itu pasti udah dipikirin lah step awalnya itu kayak gimana. Jadi kalau kita nggak nurutin itu, kita nurut sama siapa gitu. Itu ada sih tahapan aktivitas application architecture. Itu pertama itu nentuin prinsip-prinsip aplikasi di organisasi. Nah, yang kedua itu transfer pengetahuan, metodologi, analisis dan desain sistem, mengidentifikasi semua aplikasi yang ada di organisasi. Dan yang keempat, survei kualitas aplikasi berdasarkan standar ISO 25010. Yang kelima, penggambaran matriks keterkaitan antara aplikasi dengan jenis klasifikasinya. Kemudian penggambaran matriks keterkaitan antara aplikasi dengan unit organisasi. Penggambaran hubungan antar aplikasi berdasarkan lokasi pengguna. Penggambaran use case diagram. Pembaruan solution concept diagram secara iteratif seiring bertambah lengkapnya bisnis, data, aplikasi, teknologi, arsitektur. Review dan finalisasi, ini yang terakhir. Review dan finalisasi application architecture bersama pihak yang terkait. Oke, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Terus dari apa yang aku sampaikan itu, kayak contohnya tadi juga itu berdasarkan menurut aku sih ya, apa yang aku pahami di situ, ya udah itu yang aku aku presentasiin gitu.
Ini maaf banget kalau tadinya ada kesalahan kata atau kayak gimana. Mohon maaf. Terima kasih dan untuk dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.